syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Terima kasih Yesus padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, katakan segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, ku naikkan syukur, segala puji syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpuji namamu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami sembah. Kau Allah yang mulia, layak disembah. Terpuji namamu Yesus. Kira la 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 la, kira la masunde. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami tinggikan Tuhan, karena Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Segala lidah mengaku, segala lutut berteduh. Haleluya.
Kaulah karya terindah, Kaulah Tuhan, kasih-Mu termulia. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kina mama papa rabasika para labasande. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Katakan karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan, karena Yesus layak disembah, Dia layak dimuliakan. Segala lidah mengaku, segala lutut berteluh, elulukan Dia. Kami sembah Kau Yesus, karena Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami sembah. Kami rendahkan hati kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan di setiap waktu kami Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Uramashika paparabashikara rabashira rabas. Uramashikara rabashikara balabashika paparabashika. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Terpuji nama-Mu, glory, haleluya. Terpuji nama-Mu, Kaulah Allah yang layak disembah, layak ditinggikan dan diagungkan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Yesus lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Yesus lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji-Mu, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kami angkat tangan kami Tuhan, lebih dari hidup. Mari angkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan.
lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Yesus, Kaulah Allah Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan, Allah yang selalu menuntun kami Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan kami hidup Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus setia. Ya Yesus, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia sangat setia buat kita. Tuhan Yesus setia. Haleluya Yesus. Dia sahabat kita. Glory. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang memimpin kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan kesempatan pada hari ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan. Kau Allah yang selalu setia lebih dahulu Tuhan. Memimpin kami Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Melalui firman-Mu kami dikuatkan. Melalui firman-Mu Tuhan kami diteguhkan Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan. Kau selalu menopang dan Kau Allah yang selalu setia kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu, menjadikan Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang Engkau kehendaki kepada setiap kami Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, dan Kau urapi Tuhan, supaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan Tuhan, boleh Tuhan menguatkan kami,
boleh meneguhkan kami, dan kami lebih Tuhan, percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami Tuhan yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada hambanya. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya. Untuk apapun yang kami hadapi, yang sedang kami hadapi maupun yang akan kami hadapi. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya Engkau menyertai umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan menikmati hadirat, menikmati pujian-pujian yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami percaya di balik hadirat-Mu ada berkat yang akan Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau mengurapi kami semua. Supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu betul daripada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib. Untuk setiap apapun yang disaksikan, biar itu hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin renungan singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pak Kenny boleh tolong tampilkan Pak Mazmur 61. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Oh, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selah. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia
dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Terima kasih Pak Kenli. Terima kasih Pak John yang sudah memberi kesempatan untuk saya belajar untuk merenungkan Mazmur 61. Terima kasih Pak Yomi untuk pujian, penyembahan, untuk doanya, membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan pujian-pujian tadi. Di dalam Mazmur 61 dengan judul Doa untuk Raja. Ini ditulis oleh Raja Daud. Di ayatnya yang kedua, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Ini menggambarkan bahwa Raja Daud memohon dengan sangat mendesak kepada Allah. Agar Allah kiranya mau mendengarkan seruan dan doanya. Kita tahu latar belakang dari penulisan Mazmur 61 itu pada masa Raja Daud menghadapi peperangan. Juga di dalam pelariannya ketika dikejar oleh Raja Saul. Di ayat yang ketiga, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Di sini kita melihat bahwa Raja Daud menggambarkan bahwa dirinya saat itu sedang dalam keletihan. Di dalam sebuah perjalanan hidup di mana saat itu Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Ini juga menggambarkan kehidupan kita saat ini. Bahwa perjuangan hidup maupun doa-doa yang tidak jarang memang melelahkan. Bahkan sangat melelahkan ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita tahu dan menyadari bahwa berdoa itu juga sebuah perjuangan. Di ayat yang keempat, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Pada masa peperangan, bahwa selain ada bangunan utama, di situ juga dibangun satu menara yang lebih tinggi dari bangunan utama. Ini dimaksudkan untuk supaya melihat area daerah, melihat musuh dari berbagai arah. Raja Daud menyerahkan dan memasrahkan dirinya kepada Allah sebagai tempat perlindungan, dan Raja Daud juga melukiskan, menggambarkan bahwa Allah adalah menara yang kuat. Ini adalah pengalaman hidup Raja Daud ketika menghadapi berbagai peperangan. Ketika Raja Daud juga menghadapi Goliat, di mana kita tahu bahwa Goliat adalah salah satu pasukan Filistin yang sangat kuat, yang tidak, bahkan Raja Saul pun gentar menghadapinya. Tetapi pengalaman penyertaan Tuhan akan Daud, maka ketika ia pun menghadapi berbagai musuh, bahkan ketika ia dikejar oleh Raja Saul,
Allah dijadikan satu-satunya tempat perlindungan. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat ketika Raja Saul mengejar Daud, Raja Saul memilih 3.000 orang pasukan, orang-orang yang terpilih, berarti adalah orang-orang yang terbaik untuk mengejar Daud, untuk membunuh Daud. Sedangkan Daud, Alkitab mencatat, hanya diikuti oleh 600 pasukan. Alkitab mencatat, tetapi kita melihat bahwa jumlah tidak menentukan segala-galanya di mata Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kesempatan kepada Raja Daud untuk membunuh, untuk membinasakan orang yang ingin membunuh Daud, yaitu Saul. Itu sebanyak 2 kali, tapi tidak dipergunakan oleh Daud karena Daud tahu bahwa hal itu jahat di mata Tuhan. Daud menyadari bahwa Saul juga orang yang diurapi Tuhan. Di ayatnya yang ke-5, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Ini selain pengalaman Daud dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dia sebagai raja, Daud juga memiliki kerendahan hati. Ia memohon untuk kiranya diperkenankan untuk berdiam di kediaman Allah. Dan digambarkan bahwa induk ayam atau seekor burung itu melindungi anaknya. Dan Daud menggambarkan bahwa ketika ia dalam perlindungan Tuhan, ia mendapatkan keamanan dan kehangatan. Dalam kehidupan kita, pasti kita menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai masalah. Kita semua punya salib masing-masing yang harus kita jalani. Tapi Raja Daud, kita sangat bersyukur kita boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Mazmur, pengalaman-pengalaman Raja Daud, ingin dibunuh berkali-kali, tapi dia karena dia itu percaya Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, diluputkan, bahkan Tuhan memberi kesempatan untuk membalas, tetapi ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Demikian juga kita percaya bahwa apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi hari-hari, baik yang telah kita lewati maupun yang akan kita jalani, kita percaya bahwa ketika kita hidup dengan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, maka kita digambarkan akan seperti anak ayam yang berlindung di bawah kepak induknya. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita mendapatkan satu kehangatan. Di dalam Mazmur 61 ayat 6 dikatakan, sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Ini menceritakan bahwa kepercayaan Raja Daud akan Allah di masa silam, bahwa Allah selama ini telah melindungi, menjaga, bahkan memberi kemenangan sebagaimana doa dan permohonannya. Ayat ini sangat memberkati saya ketika saya percaya ketika kita semua menghadapi
apapun dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan mengingatkan supaya kita juga ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Ini mengingatkan saya bagaimana di masa-masa lalu Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati. Tuhan dikatakan telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namanya. Ketika kita belajar takut akan Tuhan, ketika kita memiliki rasa hormat akan Tuhan, maka saya percaya doa-doa kita, permintaan kita Tuhan akan berikan. Dan kita percaya bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itulah yang terbaik. Memang gak mudah, memang gak gampang, tapi buat kita umatnya, umat pilihan, kita harus terus percaya dengan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Di ayat yang ke-7, tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Ini permohonan Raja Daud meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah, agar memberikan umur yang panjang dan diberikan karunia keturunan. Dan Raja Daud juga memohon untuk hidup dari generasi ke generasi. Sampai hari ini, Mazmur Daud, pengalaman-pengalaman hidup Daud bersama dengan Tuhan masih sangat relevan. Salah satu yang kita hidupi adalah nilai-nilai yang ada di dalam Raja Daud. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan, dan dijadikan besar oleh Tuhan. Karena Daud memiliki karakter orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Orang yang penuh hormat akan Tuhan. Bukan hanya hormat akan Tuhan, tapi Daud juga memiliki rasa hormat kepada orang yang diurapi Tuhan. Kita juga melihat bahwa Daud adalah seorang yang mampu mengendalikan diri. Dan itu Alkitab mencatat bahwa hanya orang yang mampu mengendalikan diri yang bisa memberi pengampunan kepada orang yang berusaha membunuhnya. Dan apa yang diberikan Tuhan kepada Daud dicatat di dalam 2 Samuel 7 ayat ke-9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ini adalah janji Tuhan bagi Daud. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku minta tolong. Masuk ke telinganya. Teriakan Daud itu mengajarkan ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi kesepian, ketika kita menghadapi persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Daud mengajarkan bahwa mari kita berteriak kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Dan janji Tuhan mengenai hal ini itu dari generasi ke generasi. Di ayatnya yang ke-8, kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Ini menggambarkan bagaimana Daud
meminta karakternya Tuhan, yaitu kasih, setia, dan kebenaran. Kita tahu bahwa seorang raja diberikan otoritas yang sangat luar biasa. Tetapi Daud karena memiliki roh takut akan Tuhan, ia meminta kasih, setia, dan kebenaran untuk menjaga dia dalam menjalani kehidupannya sebagai raja. Daud menjadi teladan bagi umat Tuhan. Meskipun Daud tidak sempurna, Daud pernah jatuh dalam dosa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, di umur 30 tahun dijadikan raja, dengan segala apa yang Tuhan anugerahkan di dalam diri Daud, Tuhan menjadikan Daud memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Ini hal yang sangat luar biasa. Di dalam ayatnya yang ke-9, maka aku hendak memazmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Ini kerinduan hati Daud untuk setiap hari memazmurkan nama Tuhan. Dan Daud membayar nazarnya hari lepas hari. Nazar bisa diartikan sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur bukan hanya sebatas kata-kata, tapi ucapan syukur itu adalah menjadi bagian dari diri Daud ketika ia meresponi segala sesuatu yang ia hadapi. Saya diberkati sekali dengan ketika mempersiapkan renungan ini, banyak hal yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan saya yang tentu saya tidak bisa sharingkan semuanya saat ini. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, saya mendapatkan di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-12. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak lepas dari keraguan-raguan dalam menghadapi satu permasalahan, mengambil satu keputusan. Tetapi Tuhan mengajarkan, firman-Nya mengajarkan bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi biarlah mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan di dalam Keluaran 14 ayat ke-14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi terima kasih buat teman doa pagi untuk setiap pagi merenungkan, sharingkan hal-hal yang baik, pengalaman-pengalaman hidup dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya setiap pagi. Mari kita sama-sama saling mendoakan, kita saling mengingatkan dengan penuh kasih bahwa kita semua nggak ada yang sempurna, tapi biarlah Tuhan terus memperlengkapi kita, menyempurnakan kita, menambah-nambahkan rema, hikmat yang baru, supaya apapun yang kita lakukan, kiranya itu berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, itu semua untuk memuliakan Tuhan. Dan kita banyak belajar dari Raja Daud, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, juga bisa jatuh dalam dosa. Hal ini diizinkan Tuhan untuk
menjadi pelajaran bagi umatnya, termasuk menjadi pelajaran buat kita, untuk kita senantiasa berdoa, berjaga-jaga, tidak membuka celah. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Ketika kita melakukan hal yang jahat, ketika kita melakukan satu kesalahan atau dosa, dan kita minta pengampunan Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tapi mari kita belajar dari arti pengampunan, bahwa kita tidak bisa main-main lagi. Dan Alkitab juga mencatat bahwa apa yang bukan milik kita, apa yang bukan menjadi hak kita, Tuhan mengingatkan untuk kita tidak melakukan hal itu. Karena ketika Raja Daud melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, akibatnya adalah Tuhan mematikan bayi yang ada di dalam kandungan. Tetapi ketika Raja Daud meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh, dengan ratapannya, dengan tangisannya, dengan doanya, dengan puasanya, Tuhan mengampuni. Dan Tuhan memberi Daud kemenangan dengan melahirkan Salomo. Saya percaya setiap pagi kita datang, bukan hanya Tuhan ngajarin kita untuk setia, tapi terlebih lagi Tuhan ingin mengajari apa arti kebenaran. Biarlah kita terus makin hari diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang terus mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Kami percaya Engkau menyertai Daud, maka Tuhan juga akan menyertai kami. Terima kasih Bapak, kalau kami dipilih menjadi umat pilihan. Tuhan, teruslah Tuhan berkuasa penuh dalam diri kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan kecuali Engkau, Tuhan. Hanya Engkau gunung batu kami. Hanya Engkau menara yang kuat bagi kami dalam menghadapi musuh. Terlebih lagi Tuhan, musuh yang ada di dalam diri kami sendiri. Ajar kami untuk dapat mengendalikan diri. Ajar kami untuk dapat menguasai diri kami. Supaya apapun yang kami lakukan, itu berkenan kepada-Mu. Bahkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersahati, kita berdoa untuk wujud-wujud doa ini. Allah Bapa di surga, terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami punya kesempatan lagi Tuhan datang kepada Tuhan. Kalau tadi kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana Raja Daud memiliki hati yang luar biasa, memiliki kerendahan hati, memiliki kedekatan kepada Engkau. Tuhan, setiap firman yang ditaburkan, biarlah menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami. Setiap hal-hal yang kami dengar, boleh teringat kembali, Roh Kudus yang mengingatkan kami ketika kami di dalam menghadapi hal-hal kesulitan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati Engkau. Bagaimana Engkau begitu besar, Engkau begitu mulia, Engkau begitu agung Tuhan. Baik di dalam pujian maupun di dalam firman. Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Kami datang kepada Tuhan karena kami percaya ketika orang benar dengan sehati, sepakat datang kepada Tuhan, Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh sehati berdoa secara khusus Tuhan. Kami bersyukur untuk bagaimana kami melihat karya dan tangan Tuhan melengkapi, memberkati, menyertai negara kami Indonesia. Dari yang tadinya begitu banyak orang-orang yang terjangkit kasus COVID dan juga kematian, kami melihat saat ini Tuhan,
kasus COVID dan juga kesembuhan semuanya boleh pulih, dan juga hitungan angka sudah melandai, sudah menurun, dan kami boleh melihat bagaimana kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, biarlah kami semua masyarakat boleh tetap waspada, tetap menjaga jarak, tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami tidak beria-ria, tidak senang dengan keadaan ini, tapi kami tetap waspada, menjaga kesehatan kami. Mampukan kami semua, Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh mengerti bahwa menjaga kesehatan itu penting. Dan juga kami berdoa, Tuhan, untuk pemerintah negara kami Indonesia, supaya tetap waspada di dalam menghadapi masa-masa ini yang kami tidak tahu pada masa kedepannya. Biarlah Tuhan tolong pemerintah kami, tenaga kesehatan untuk tetap bersiaga dan siap di dalam menghadapi segala kemungkinan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, sehingga kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan, pemulihan dari COVID-19 ini Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk jajaran Polri, kiranya jajaran Polri boleh setia, boleh konsisten di dalam mengusut tuntas persoalan mafia tanah. Ini menjadi concern dari pemerintah, dari Presiden yang mengingatkan jajaran Polri Tuhan. Kiranya Tuhan tolong para Polri, penegak hukum yang mengatasi permasalahan mafia tanah ini Tuhan. Biarlah mereka boleh sehati dengan sungguh-sungguh boleh mengerjakannya, sehingga mafia-mafia tanah boleh diusut, boleh tuntas, boleh diselesaikan permasalahannya. Kami berdoa untuk orang-orang yang memiliki hati untuk menguasai tanah-tanah yang bukan milik mereka. Tuhan, berikan hati mereka kelembutan, kerendahan hati, sehingga mereka menyadari bahwa tanah yang mereka kuasai bukan milik mereka, sehingga mereka memiliki hati untuk mengembalikan dan tidak melakukan hal-hal yang kecurangan-kecurangan yang bukan milik mereka. Tuhan, kami berdoa juga kiranya para penegak hukum yang ada di belakang mereka, yang membekengi kerja mereka, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh sadar, mereka boleh mengerti bahwa pekerjaan yang mereka lakukan untuk mendukung para mafia tanah ini tidak benar, sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Tuhan, ampuni mereka, ampuni orang-orang yang tidak mengerti akan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar, yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya hal ini boleh Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, sehingga tanah-tanah yang menjadi milik negara, tanah-tanah yang menjadi milik perorangan yang betul-betul milik mereka menjadi haknya. Tuhan, biarlah ini kami membawanya ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang menolong. Kami percaya Tuhan akan bekerja menolong para jajaran Polri yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk BIN, BNPT, TNI, Polri, agar mereka solid bersinergi melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang kami dengar ada ancaman-ancaman teroris di wilayah Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat kiranya Tuhan menolong, memberikan hati kepada para aparat yang bertugas mengerjakan bagian ini. Berikan mereka kekuatan hati Tuhan, keteguhan, tidak mementingkan kepentingan mereka, kekuatan dari kepentingan mereka, tetapi mereka sehati untuk saling bersinergi, saling menopang dan mendukung, memberi informasi yang benar, sehingga TNI boleh bertindak, BNPT, Polri bertindak di tempat masing-masing, di areanya masing-masing. Tuhan, kami membawa pekerjaan yang berat ini, pekerjaan yang sulit, yang mungkin masih tidak terbuka. Kami percaya dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, para penegak hukum ini boleh bekerja dengan baik. Para penegak hukum ini boleh melakukan bagiannya dengan baik, sehingga orang-orang yang memiliki hati untuk
merencanakan hal-hal yang buruk bagi Indonesia boleh terungkap, boleh terbuka, boleh terlihat, mencium gerak-gerik hal-hal yang tidak benar. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi para BIN, BNPT, TNI, Polri, sehingga mereka boleh mengerti hal-hal mana yang harus dikerjakan, boleh menyingkapkan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, ini boleh terungkap dan boleh diantisipasi sehingga tidak terjadi. Negara kami boleh aman, negara kami boleh damai sejahtera, sehingga ketika PON yang akan diselenggarakan di Papua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pemerintah boleh mempersiapkan ini untuk mengangkat Papua menjadi daerah yang baik, yang boleh dilihat oleh daerah-daerah lain dan berkembang baik secara ekonomi, keamanan, budaya, sehingga Papua juga boleh setara dengan daerah-daerah lain. Terima kasih Tuhan, kami membawa Papua ke dalam tangan kasih-Mu, terlebih pada masa-masa PON nanti Tuhan. Engkau memberkati panitia, memberkati orang-orang yang bekerja mempersiapkan PON, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, baik keamanan, baik ekonomi di sana, orang-orang boleh mempersiapkannya, juga para atlet yang akan datang, semuanya boleh dengan nyaman. Tuhan, terima kasih. Biarlah PON boleh berlangsung dengan baik, dan melalui kegiatan PON ini semua orang dapat melihat, saling berkompetisi dengan sehat, dengan sportif, dengan benar, sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan, segala sesuatu yang benar datangnya daripada Tuhan, sehingga Papua juga boleh diberkati seperti daerah-daerah lain. Terima kasih, kami percaya boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan melalui Papua. Tuhan, pagi hari ini kami membawa teman-teman di doa pagi. Kalau ada teman-teman di doa pagi yang mengalami kesakitan, yang mengalami kelelahan tubuh, sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah melalui obat, makanan, perawatan, Tuhan memberkati, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Kami berdoa juga Tuhan, bagi teman-teman kami yang ada di tim doa pagi ini, apabila mengalami permasalahan yang kelihatannya buntu Tuhan, seakan tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya Engkau adalah sumber jalan keluar. Seperti firman ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Daud sudah ditolong. Seperti saat ini kami semua tim doa pagi, teman-teman di doa pagi boleh ditolong oleh Tuhan. Kami percaya, kami imani ada jalan keluar setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu yang boleh melayani pada pagi hari ini. Pak Yongmin, Pak Andi, Pak Kianli, Pak John, terima kasih Tuhan. Melalui mereka kami semua boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja, berkarya. Engkau memberkati setiap hal yang mereka lakukan, pekerjaan, usaha. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau melindungi, menutup bungkus sehingga keluarga mereka aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau besar, Engkau mulia, kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Biarlah pengharapan kami, kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan, tak henti-hentinya. Biarlah sepanjang hari ini kami mau mengagungkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di perkataan kami, pikiran kami. Biarlah kami mau melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami, ajar kami untuk rendah hati, belajar mengasihi, mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih ke Pak Andi yang sudah memberikan pertolongan, juga kepada Bu Andriana. Saya mau ajak teman-teman semua, kita bersyukur di tim doa ini, teman doa pagi, Tuhan Allah yang setia, dan ada lagi
selain teman doa pagi, tapi ada juga satu pribadi yang setia, tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Saya mau ajak kita angkat satu pujian ya, pujian yang bersukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku dan hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku dan hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Saya silakan ke Pastor Kelly. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ada satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Oke, Bapak Ibu, Mazmur 61 ayat 3. Bentar, saya mute dulu, ada yang bocor nih. Oke, baik. Mazmur 61 ayat 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara, terima kasih buat Pak Andi yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga buat Pak Yoming serta Bu Adriana yang sudah melayani pagi ini. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pelindung bagi Daud. Saudara, pada saat sebelum jadi raja, Daud dikejar oleh Saul. Setelah jadi raja pun menghadapi masalah, yaitu masalah pemberontakan anaknya Absalom. Ini yang paling berat. Karena apa? Karena dia harus berhadapan dengan Absalom yang notabene-nya adalah anaknya sendiri. Oleh karena ini saudara kekasih di dalam Tuhan, pada saat pagi ini, apakah masalah kita? Apakah kita bermasalah dengan anak kita? Apakah bermasalah dengan ekonomi kita? Apakah bermasalah dengan pekerjaan kita, dengan kesehatan kita? Mari, Mazmur pasal 61 ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap berlindung di dalam Tuhan. Karena berlindung di dalam Tuhan adalah tempat yang paling baik. Ya, seperti Raja Daud, walaupun dia sebagai raja yang memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki pasukan yang hebat-hebat, tetapi pada saat dia menghadapi masalah, perkara apapun juga dia datang kepada Tuhan.
Pagi ini kita diingatkan oleh Pak Andi melalui firman Tuhan. Diingatkan firman Tuhan melalui Pak Andi bahwa hanya Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Sobat itu saat ini ada, teman itu saat ini ada dekat dengan saudara, di rumah saudara. Minta perlindungan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Pada pagi ini masih ada waktu kita bisa mendengarkan kesaksian. Ya mungkin saya langsung tunjuk aja buat Ibu Aeng yang sudah Tuhan tolong di dalam kateter jantungnya. Bu Aeng mungkin silakan singkat padat untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam operasi kateter. Silakan Bu Aeng. Terima kasih Pak Kenli, langsung ditolong aja sama Pak Kenli. Ya, salam selamat pagi ya teman-teman. Ya, terima kasih ya terutama buat dukung doanya buat saya. Memang doa kita, doa orang benar, doa anak Tuhan Yesus itu memang sungguh besar kuasanya, itu benar-benar nggak usah diragukan lagi. Jadi kalau setiap pagi kita bangun cari Tuhan itu nggak ada yang sia-sia, nggak rugi. Nggak rugi walaupun mata kita ngantuk, itu nggak rugi banget. Saya ngerasain sendiri ya. Memang saya selama habis kena COVID itu, saya ngerasa jantung saya tuh sangat bermasalah gitu. Sering deg-deg lah, sering berdebar, sering nyeri sampai ke belakang-belakang gitu. Akhirnya singkat cerita suatu hari saya bilang sama dokter yang menangani saya, jantung saya tuh kayaknya ada bermasalah ya dok ya. Tapi akhirnya dokter periksa, iya sepertinya ibu ya detaknya lebih kencang katanya. Akhirnya dokter itu rujuk saya ke dokter jantung. Singkat cerita begitu saya ditangani sama dokter jantung pun pertama kan langsung diperiksa sama kayak di ronsen ya. Tapi katanya nggak bisa kelihatan hasilnya. Akhirnya dokternya bilang langsung ini aja ya Bu ya. Pertama disuruh treadmill, tapi saya memang udah nggak mampu untuk treadmill gitu, udah nggak mampu karena treadmill itu kan kayak lari gitu, udah nggak mampu. Akhirnya dokternya bilang ya udah langsung di kateter aja supaya ngelihat hasilnya apakah ada penyumbatan dan segala macam. Jadi kalau di kateter ini langsung kelihatan hasilnya. Jadi apakah kalau ada bermasalah lanjut untuk pengobatan, kalau tidak ada masalah pun bisa stop di situ gitu. Tapi puji Tuhan memang saya ngerasain itu luar biasa ya ketika mau di kateter itu yang udah berapa hari itu. Saya tuh ada merasakan mukjizat Tuhan itu benar-benar tuh pasti jantung saya tuh nggak bermasalah, nggak ada apa-apa gitu. Walaupun tadinya rasanya ada sesuatu yang nggak benar gitu. Tapi dengan kita memang benar-benar harus pakai iman dan dukung doa itu juga luar biasa gitu. Singkat cerita ketika di kateter itu, saya juga nggak ngebayangin ya kateter itu seperti apa gitu. Sebenarnya saya pengen tanya-tanya Pak Kenli, tapi nggak, udah kayaknya mungkin nggak ini banget. Tapi lumayan ya, kita kayak orang operasi lah gitu ya. Tangan saya satu hari itu juga nggak bisa digerakin, karena kan kalau digerakin kena sebelah saya juga nggak kayak saya. Dia pendarahan sampai darahnya ngocor sampai ada kayak satu gelas, aduh itu. Jadi saya takutnya juga minta ampun. Jadi saya satu hari itu, padahal dia karena pengen kencing, sebenarnya saya yang udah pengen kebelet gitu. Tapi dokter bilang jangan bergerak ya Bu, jangan bergerak ya tangannya, katanya diusahain kan diam. Tapi kalau mau digerak cuma jari-jarinya aja katanya, supaya ibu cepat sehat, supaya bisa cepat pulang katanya, nggak terjadi apa-apa. Ya udah saya ikutin aja ya. Tapi pengen bangun. Tapi kayaknya udah jangan dulu, kayaknya Tuhan tuh ngomong jangan dulu. Akhirnya yang sebelah yang bangun duluan. Begitu dia bangun benar-benar itu darahnya banyak banget keluar. Aduh, dalam hati saya begitu, benar tadi kayak Tuhan bilang jangan bangun. Nanti takut ada pendarahan. Akhirnya ibu itu yang duluan dia pendarahan, tangannya benar-benar banyak keluar darah sampai ngocor-ngocor sampai ke lantai, sampai spray segala semua itu pendarahan. Dari situ saya belajar, memang Tuhan kasih kita hikmah itu ngelihat dulu gitu. Oh benar, aduh puji Tuhan, untung saya tadi nggak bangun gitu ya. Kalau saya bangun, saya juga mikir kayaknya masih bisa digerakin nih. Kita kan bandel gitu ya. Akhirnya saya udah satu hari itu, dokter bilang sampai jam 2 baru di perbannya itu dilonggarin. Tapi sampai jam 7 malam jangan digerakin ya. Jadi ya singkat cerita saya sampai jam 7 malam diam gitu.
begitu udah dibuka, agak dibuka sedikit diganti, saya malah, oh ibu bagus banget katanya, terus tangan juga bagus katanya. Tangan saya juga nggak sampai bengkak kayak yang ibu sebelah gitu. Puji Tuhan, memang Tuhan itu kasih kita itu, Tuhan itu bisa ngomong, ngasih tahu kita, kamu jangan bandel, nurut aja gitu. Jadi kalau kita taat dengan yang Tuhan kasih, kalau kita deket ya, kita tuh harus deket, intim gitu dengan Tuhan. Pasti Tuhan itu ngasih tahu kita. Itu saya ngerasain banget. Terus ketika ada beberapa orang yang udah ngantri, saya yang lagi ada dipanggil, kok saya yang duluan. Dalam hati saya, puji Tuhan, saya nggak pakai bekas orang gitu ya, bahan itu yang alat-alat yang buat kita baring itu nggak pakai bekas orang dulu. Gitu. Emang anak Tuhan itu, saya ingat malamnya tuh teman WA saya gini, kita itu anak raja. Kalau kita anak raja, selamanya kita jadi anak raja gitu. Itu memang benar, Tuhan itu kasih spesial buat kita semua. Itu Tuhan kasih spesial, maupun dalam perawatan, maupun kalau kita ngerasa sakit, Tuhan pun rasa sakitnya nggak ada, itu nggak ada sakitnya gitu loh. Kita tuh dengan iman Tuhan bilang disembuhkan, ya sembuh gitu, benar saya sembuh gitu. Kalau ada rasa tuh mungkin kita sugesti aja gitu. Ada sedikit mungkin efek dari kemarin kena COVID itu ya kayak orang luka lah. Kalau luka pasti butuh proses untuk penyembuhannya. Sama juga seperti saya waktu kemarin kena COVID itu kalau ada rasa gangguan itu proses untuk penyembuhan. Jadi kalau untuk kita habis kena COVID ini memang harus peka dengan diri kita. Kalau kita merasa tidak ada yang tubuh kita belum nyaman, belum enak, kita jangan malas untuk berobat. Nggak apa-apa, kita berobat aja walaupun kita butuh antri. Jangan kita biarin. Karena kalau kita berobat kita tahu, oh kita ini ada apa ya di tubuh kita yang nggak beres gitu. Jangan diam aja, harus kita jalanin aja gitu. Jadi supaya tahu gitu. Jadi kalau kita udah ngejalanin, kita minta hikmat juga dari Tuhan. Kita harus ngapain gitu loh. Jangan kita cuma berdoa tapi pangku tangan juga nggak ada ininya gitu loh. Jadi harus tanya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saya merasakan luar biasa pertolongan Tuhan, saya dikasih kemudahan demi kemudahan. Itu aja ya Pak Kenli. Terima kasih banyak atas dukungan doa dari teman-teman semua. Ya, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Aeng. Ya. Orang yang berharap sama Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Bapak Ibu ada yang baru bergabung, Bapak atau Ibu Holde ya? Atau memang pakai nama lain? Boleh dibuka audionya? Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Holde ya? Ya, saya Holde. Iya, Ibu di mana tinggalnya? Saya tinggal di Gading Serpong, saat ini bergabung di FC 2 Alam Sutra. Baik, selamat datang ya Ibu. Mohon maaf ya, saya nggak bisa, harus off kamera dulu. Nggak apa-apa. Kami ngundang lagi untuk Ibu datang bersama-sama untuk berdoa Senin sampai Sabtu ya. Kita mulai 4:30 sampai dengan jam 6 pagi. Oke Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudaraku, kita akan tutup doa pagi kita. Ada permohonan doa yang akan didoakan. Saya mohon nanti Pak Andi, saya akan buka share-nya nanti, dan doa akan ditutup dengan doa berkat oleh Pak Bambang. Silakan Pak Andi. Haleluya, haleluya. Bapak, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami satukan hati, kami berdoa untuk Bu Tanti, agar kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya dari efek vaksin yang sudah diterima. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan vaksin yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan memulihkan Bu Tanti dan memberi kesehatan secara sempurna. Tuhan, kami juga berdoa, bersepakat bagi Bu Hartati yang hari ini akan membuka jahitan. Kiranya kasih Tuhan memberikan perlindungan dan kesembuhan yang sempurna bagi Bu Hartati. Kami percaya Tuhan mengasihi Bu Hartati. Kami berdoa bagi Pak John, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan terus memberkati Pak John, dan apapun yang Pak John lakukan, Tuhan memberkati secara berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi Pak Kenli dan Pak Rudi Darmawan.
di mana mereka memiliki target premi 1,2 M sampai akhir tahun 2021 ini. Tuhan, kami tahu di masa kondisi terkini bahwa tidak mudah untuk mencapai target. Tapi satu hal Tuhan, kami percaya Pak Kenli dan Pak Rudi mengandalkan-Mu sebagaimana Daud mengandalkan-Mu. Dan Tuhan akan membuka jalan, memberi hikmat, memberkati Pak Kenli dan Pak Rudi, sehingga target akan tercapai sesuai dengan kehendak dan rencana. Dan kami percaya itu adalah yang terbaik Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Rona, di mana dalam perjalanan dari Kupang ke Cengkareng, agar Tuhan kiranya menyertai perjalanan dan penerbangan Ibu Rona. Tuhan, tutup bungkus Ibu Rona, jauhkan dari segala hal yang bukan datang daripada Tuhan. Penyertaan sempurna bagi Ibu Rona. Tuhan, kami juga satukan hati untuk Ibu Lili, teman dari Ibu Tuti, yang hari ini akan menjalani operasi lutut. Dan Tuhan telah memilih Dokter Putut untuk Kau jadikan saluran berkat penyembuhan. Kami berdoa, hikmat-Mu turun bagi Dokter Putut. Tuhan memberikan yang terbaik bagi Ibu Lili. Kami percaya Ibu Lili ada di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman tim doa pagi yang memiliki permasalahan, memiliki persoalan tersendiri, yang mana kami tidak tahu. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel. Allah menyertai Daud. Allah yang sama akan menyertai kami umat-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih, anugerah, dan pertolongan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pak Andi Tuhan Yesus. Terus Tuhan, pakai Pak Andi lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, menjadi saluran berkat bagi setiap kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya firman yang baru disampaikan, firman berkuasa, firman-Mu hidup, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan, dengan cara yang ajaib Engkau akan memberikan jalan keluar atas pergumulannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadikan berkat, menjadikan rema dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan tim doa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati setiap yang terlibat di dalamnya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Kami merindukan berkat yang berasal daripada-Mu. Mari teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Andi. Yomi, Ibu Adriana. Ibu Adriana. Terima kasih Pak Yomi. Ibu Adriana. Ibu Adriana, thank you. Hari ini berjalan baik. Oke, terima kasih buat semua Pak Andi. Ibu berkati semua. Pak Andi boleh minta tolong Pak?